Nah, hasil akhirnya berupa dashboard interaktif seperti ini. Kita bisa milih per wilayah kayak gini. Bisa juga kita milih per kategori. Tinggal kita klik saja. Dan bisa juga kita milih rentang waktunya. Misalnya mau Januari saja, Februari saja, atau rentang waktu misalnya Januari sampai Juni dan seterusnya. Dan setiap kali kita mengubah-ubah menunya, maka grafiknya pun akan otomatis menyesuaikan. Kita bisa melihat tren penjualan, melihat siapa sales yang paling besar penjualannya atau yang paling kecil penjualannya, termasuk kita juga bisa melihat total omsetnya. Nah, seperti apa caranya untuk membuat dashboard interaktif seperti ini? Kita mulai saja dari awal. Nah, untuk langkah pertama silakan teman-teman download dulu bahan dashboard interaktifnya. Bahannya sudah saya sematkan di deskripsi video, jadi silakan teman-teman download dulu di deskripsi video. Nah, setelah kalian download, langsung saja kalian buka filenya, dan isi dari filenya adalah ini ya teman-teman. Ini adalah contoh data transaksinya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, tempatkan kursornya di area tabel, boleh di mana saja, boleh di atas atau di bawah. Lalu pada keyboard tekan Ctrl T, sehingga nanti akan muncul kotak dialog Create Table seperti ini. Cukup kita centang pilihan My Table has headers. Kemudian untuk yang atasnya biarkan. Kemudian kalau sudah klik OK, maka nanti tabelnya akan berubah jadi seperti ini. Jadi ada tanda panahnya untuk memfilter. Ini menunya saya aktifkan dulu, saya double klik di menu home. Nah, kemudian langkah berikutnya masuk ke menu tabel desain. Di sini teman-teman bisa lihat ada tabel table name ya. Kita ganti dengan tabel penjualan. Terus enter. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan membuat beberapa buah pivot table. Langsung saja caranya kita masuk ke menu insert. Pastikan kursor berada di area tabel ya, boleh di mana saja. Masuk ke menu insert, kemudian klik di ikon pivot table di tanda panahnya. Lalu kita masuk ke from table atau range. Nah, pada kotak dialog yang muncul, ini kita biarkan saja tabel ranknya ada di tabel penjualan. Kemudian pilihan pivot table-nya kita pilih di new worksheet. Kalau sudah, klik tombol OK. Nanti akan dibuatkan satu sheet baru dengan area seperti ini ya. Jadi ada pivot table-nya. Langkah berikutnya kita ganti dulu ya. Sheet 1 kita ganti, double klik. Kita ganti jadi pusat pivot. Terus enter. Nah, langkah berikutnya kita mulai pembuatan pivot tabelnya. Pertama, tempatkan dulu kursor, pastikan kita klik di sel ini ya yang ada pivot table-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya pada kotak pivot table fields kita pilih yang pertama tanggal ya. Caranya teman-teman drag tanggal ke sini, ke row. Kita drag sampai sini. Kemudian satu lagi kita pilih yang total penjualan. Kita drag ke sini, ke values. Sehingga hasilnya akan jadi seperti ini, dan di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini pivot table-nya sudah jadi. Nah, di sini kita akan buat sebanyak 5 buah pivot table dengan kolom yang berbeda-beda. Jadi untuk pivot table kedua kita copy saja biar lebih cepat ya. Kita copy dari sini sampai sini. Lalu tekan Ctrl kita blok dulu ya. Blok dari A3 sampai B9, lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita simpan saja di D3. Kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Ini kita double klik ya teman-teman biar muncul hasilnya atau nilainya. Nah, kemudian ini yang harus kita ubah adalah di bagian rows. Nah, di sini kita hapus semua ya. Yang ini kita hapus. Tinggal kita klik pada tanda panahnya, lalu remove field, ini juga sama, remove field, ini juga sama, remove field. Dan sekarang tinggal kita tambahkan wilayah ya teman-teman. Kita drag wilayah ke rows sehingga hasilnya kayak gini. Kemudian kita buat lagi pivot tabel yang baru. Kita copy saja dari sini, kita blok dari D3 sampai E3. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita klik misalnya di sel A12. Jadi kita tempatkan hasil pivot table-nya di sini. Lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, di sini kita ubah ya. Yang tadinya wilayah ini kita hapus, klik di tanda panahnya lalu remove field. Kemudian sekarang kita ambil kategori produk. Kategori produk kita masukkan ke rows. Nah, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Kita lanjut lagi. Sekarang kita copy dari sini, dari A12 sampai B17. Tekan Ctrl C pada keyboard, lalu simpan di sini, misalnya di sel D12. Lalu tekan Ctrl V lagi. Nah, di sini kategori produk kita hapus. Remove field. Kemudian sekarang kita masukkan nama sales ya. Nama salesnya kita drag ke sini. Tuh, jadi kayak gini. Nah, khusus untuk pivot tabel nama sales, nah ini kita klik kanan di sini ya. Klik kanan di sum of total penjualan, lalu kita sort ya. Sort, kemudian ini largest to smallest. Jadi kita sorting atau urutkan berdasarkan jumlah atau total penjualan paling besar. Kemudian kita buat satu lagi untuk ringkasan jumlah atau total penjualannya. Kita blok saja dari sini, dari D12 sampai E18. Kita blok lalu tekan Ctrl C.
Misalnya kita simpan aja di sini di sel G3, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Ini kita double klik di kolom H-nya biar nanti muncul semua angkanya. Nah, kemudian ini untuk nama sales kita hapus ya, klik lalu klik di tanda panahnya lalu remove field lagi. Nah, sekarang ini kan masih sum of total penjualan ya. Tinggal kita masukkan ini nih. Quantity kita drag ke sini. Nah, jadi munculnya sum of total penjualan sama sum of quantity. Nah, oke, untuk pivot table-nya sudah selesai. Kita buat 5 buah pivot table. Sekarang langkah berikutnya tinggal kita buatkan grafik untuk setiap pivot table yang sudah kita buat ini. Nah, kita mulai dari pivot table yang pertama. Langkahnya, pertama kita pastikan dulu kursornya kita letakkan pada pivot table ke-1, lalu masuk ke menu insert. Ini boleh di mana aja ya, teman-teman. Boleh di yang atas, boleh di bawah, boleh di tengah. Masuk ke menu insert, kemudian chart. Kita lihat di sini kita akan membuat chart garis ya. Jadi kita pilih yang lain, yang ini ya. Nah, ini. Kemudian di sini saya akan pilih untuk chart yang ini ya, line with marker. Nah, nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita hilangkan atau sembunyikan keterangan-keterangan yang ini ya, teman-teman. Nah, caranya kita klik kanan di salah satu kotak, contoh di sum of total penjualan kita klik kanan, lalu kita klik ini nih, hide all field buttons on chart. Oke, kemudian ini juga kita hapus aja ya tulisan total ini dan grafik yang ini kita klik, terus tekan tombol delete pada keyboard. Langkah berikutnya kita ganti teksnya ya. Teks total ini kita ganti, tinggal teman-teman klik. Terus ini kita hapus, ganti misalnya tren penjualan per bulan. Oke, kalau sudah kita klik saja di tempat kosong. Nah, ini biar tidak menghalangi kita geser aja grafiknya ke bawah ya, teman-teman. Cara menggeser grafiknya, teman-teman klik dulu di chart atau grafiknya, lalu teman-teman drag di batas kiri kanan atau atas bawahnya. Pokoknya di pinggirannya ya, teman-teman. Kita drag sampai di posisi yang kita inginkan. Jadi kita simpan dulu di sini. Oke, kemudian langkah berikutnya kita buatkan chart yang kedua, yang ini ya. Jadi di pivot table yang kedua. Kita klik dulu di salah satu selnya. Sama seperti tadi, masuk ke menu insert. Kalau tadi kita pilih chartnya yang lain, sekarang kita pilih yang pie, yang ini ya. Nah, kita pilih yang pie. Lalu misalnya saya pilih yang ini, 3D pie. Kita klik, tuh hasilnya kayak gini. Nah, sama seperti tadi, ini kita sembunyikan ya. Klik kanan di sum of total penjualan, lalu hide all field button on chart. Lalu ini kita ganti ya, tulisan totalnya kita ganti. Kita hapus, ganti jadi penjualan per wilayah. Kalau udah klik di tempat kosong, misalnya ini kita pindah ke bawah. Klik dulu ya, terus kita drag di bagian pinggirannya. Nah, kita simpan di sini misalnya. Oke, kemudian kita buatkan chart untuk pivot tabel yang ketiga. Nah, kita klik di salah satu sel yang ada di tabel di pivot tabel yang ketiga, lalu masuk lagi ke menu insert. Kali ini kita akan buatkan ini untuk aksesoris ya. Kita akan buatkan bentuknya pie lagi, cuman di sini kita pilihnya donut ya, donut. Kemudian kita klik. Nah, ini hasilnya. Sama seperti tadi, ini kita klik kanan di sum of total penjualan, lalu hide all field buttons on chart. Hasilnya seperti ini. Ini ganti ya, teks totalnya kita ganti, diklik lalu kita delete teksnya, kemudian kita kasih nama penjualan per kategori. Oke, kita klik di tempat kosong, lalu ini kita geser ke bawah lagi. Biarin kita lihat gambar chartnya numpuk. Nanti kan kita akan pindahin chartnya ke dashboard. Oke, kita bikin satu lagi di sini di pivot tabel keempat. Kita klik di salah satu selnya, masuk lagi ke menu insert. Nah, sekarang kita buatkan chartnya yang bars ya, teman-teman. Kita klik di bagian chart yang bars. Nah, kita pilih yang 2D bars ya, yang 2 dimensi. Kita pilih yang ini saja lah, teman-teman. Teman-teman silakan kalau sukanya yang 3D silakan pilih yang 3D. Saya pilih yang 2D saja, 2 dimensi. Oke, kemudian sama kayak tadi, klik kanan di sum of total penjualan lalu hide all field button. Terus ini kita hilangkan ya tulisan totalnya, kita klik lalu tekan tombol delete pada komputer. Oke, kalau sudah, oh ya ini tulisan totalnya juga kita ganti ya. Klik terus kita hapus ya, double klik terus delete. Ini kita ganti jadi performa sales. Oke, kita geser ke ini kita klik dulu terus kita geser di pinggirannya.
Oke, itu sudah selesai pembuatan chartnya. Tapi ini masih menumpuk di sini ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita buatkan sheet baru untuk dashboardnya. Caranya teman-teman tinggal klik di ikon new sheet yang ada gambar plus ini. Jadi nanti muncul sheet baru. Kita double klik. Kita langsung ganti namanya jadi dashboard. Dashboard lalu enter. Nah, kemudian agar nanti dashboardnya lebih kelihatan lebih rapi, kita hilangkan kotak-kotak ini ya. Nah, caranya kita masuk ke menu view, lalu centang di grid lines-nya kita hilangkan. Tuh, sehingga nggak akan muncul kotak-kotak. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita buatkan sheet baru untuk dashboard, sekarang kita pindahkan semua chart yang tadi sudah kita buat. Kita pindahkan satu-satu, kita mulai dari sini ya. Kita klik di yang tren penjualan, lalu tekan Ctrl X pada keyboard, lalu kita klik di dashboard, di sheet dashboard, kemudian misalnya kita simpan aja dulu di sini, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, baru sekarang kita rapikan. Misalnya saya pindahin ke sini sajalah, di kolom D paling atas di sini. Oke. Kemudian kita pindahin lagi grafik berikutnya atau chart berikutnya yang ini ya. Nah, kita klik lalu tekan Ctrl X pada keyboard, masuk lagi ke dashboard, lalu kita klik di sini, tekan Ctrl V pada keyboard. Kita rapikan. Ingat dragnya di area sisinya ya teman-teman, di area pinggirannya. Oke, lanjut ke chart berikutnya yang ini kita klik lalu tekan Ctrl X pada keyboard, masuk ke dashboard, kita klik di sini, tekan Ctrl V pada keyboard. Oke, sudah masuk. Untuk penjualan per kategori kita geser aja ke sini ya. Kalau teman-teman mau menggeser objek biar ngegesernya lurus, teman-teman drag mouse-nya sambil menekan tombol shift ya. Oke, satu lagi ini belum ya. Nah, kita klik di performa sales, kemudian tekan Ctrl X pada keyboard, masuk ke dashboard, kita klik di sini, tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, sekarang grafik-grafiknya sudah masuk. Oke, kemudian langkah berikutnya sekarang kita akan memasukkan yang namanya slicer ya teman-teman. Nah, caranya pertama kita klik dulu di salah satu chart atau grafik biar nanti muncul menu ini nih, Pivot Chart Analyze. Kita klik menunya, kemudian kita akan memasukkan yang namanya slicer. Kita klik Insert Slicer. Nah, nanti muncul ya beberapa pilihan. Kita slicernya pilih yang wilayah sama kategori produk aja. Kalau udah oke, teman-teman bisa lihat tuh akan muncul dua buah slicer. Ini kita drag aja ya, kita drag pindahin ke sini. Pokoknya tempatkan serapi mungkin ya teman-teman. Ini untuk masalah desainnya silahkan tergantung dari style teman-teman. Ini perkecil. Kategori produk misalnya kita pindahin ke sini. Untuk memindah-mindahkan teman-teman bisa juga gunakan panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan yang ada pada keyboard ya teman-teman. Untuk memperbesar dan memperkecil tinggal kita drag saja di salah satu titiknya. Oke. Ini kayaknya mesti diperpanjang. Ini kita tambah panjangnya biar lebih leluasa ke bawahnya ya. Kemudian untuk grafiknya kita perkecil aja ya teman-teman, biar tidak terlalu besar tampilannya karena memang tampilannya terbatas ya. Ini boleh ditutup. Nah, ini kita perkecil. Pertama grafik ini kita klik dulu chartnya, lalu kita drag di sudutnya ya. Nah, agar proses pengubahan ukurannya proporsional, jadi tidak terlalu gepeng, tidak terlalu tipis. Nah, kita drag sudutnya sambil menekan tombol shift gitu ya, agar pergerakannya atau ukurannya proporsional kayak gitu. Ini saya hilangkan menunya ya teman-teman, double klik di menu home atau di salah satu menu. Oke, kita lanjut ke performa sales, kemudian ini kita geser ke atas. Biar gesernya lurus, teman-teman geser atau drag sambil menekan tombol shift. Oke, kita perkecil lagi sambil menekan tombol shift biar proporsional. Maksudnya kalau tidak menekan tombol shift, kalian bisa lihat tuh, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Ya, jadi biar proporsional, kita dragnya sambil menekan tombol shift. Oke, ini boleh diperpanjang ya teman-teman. Ini bisa kita perpanjang sampai sini. Ini juga kita perpanjang sampai sini. Terus yang ini kita perkecil ya. Kita drag sudut kanan bawahnya sambil menekan tombol shift. Oke, yang ini kita geser ke atas. Oh sorry, yang ini ya. Kita geser ke atas sambil menekan tombol shift biar pergerakannya lurus. Ini juga kita perkecil sambil menekan tombol shift. Oke, udah. Sekarang misalnya kita biar grafiknya lebih bagus, coba teman-teman klik di salah satu grafik, lalu kita masuk ke menu desain. Kita masuk ke menu desain. Nah, tadi kan kita klik chart yang ini ya.
karena catnya cat grafik garis. Nah, di desain pilihannya ini. Jadi kita klik di tanda panahnya. Misalnya saya mau pilih grafik yang mana ya? Nah, misalnya saya pilih grafik yang ini. Tuh, hasilnya kayak gini. Terus untuk penjualan per wilayah juga sama, kita klik lalu klik menu desain. Ini ada banyak sekali bentuk-bentuk desainnya, lihat teman-teman. Macam-macam ya. Nah, tinggal teman-teman pilih yang disukai. Bahkan yang backgroundnya lain juga ada ya. Misalnya di sini saya pilih yang ini aja. Oke, penjualan per wilayah udah. Terus penjualan per kategori kita klik, masuk lagi ke menu desain. Nah, tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Ini saya pilih yang ini aja lah. Lanjut ke performa sales, kita klik desain lagi. Teman-teman silahkan tinggal pilih. Nah, misalnya saya pilih yang ini aja lah. Oke, ini kayaknya kurang kecil teman-teman. Jadi ini bisa saya perkecil ya. Jadi ini kita coba perkecil lagi. Nah, sampai sini misalnya. Ini juga kita drag ke atas aja. Nah, pokoknya untuk posisi silakan teman-teman sesuaikan dulu. Tahapan ini silakan boleh kalian sesuaikan dengan keinginan. Ini saya perkecil lagi. Nah, sampai sini misalnya. Terus yang ini juga sama, kita perkecil saja dulu. Yang ini kita lebarkan. Nah, jadi kayak gini. Yang ini kita geser ke atas, nah, ke sini. Lalu kita perkecil. Sampai sini misalnya. Oke, jadi seperti ini. Langkah berikutnya tinggal kita tambahkan timeline ya teman-teman. Timeline itu seperti yang tadi saya contohkan. Nah, ini namanya timeline. Nah, jadi kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, kita simpan di sini kursornya ya. Nah, jadi kita klik dulu di salah satu chart, masuk lagi ke menu pivot chart analyze, lalu nah kita klik insert timeline. Nah, cuman untuk menu insert timeline ini tidak support untuk semua tipe Excel ya teman-teman. Di sini saya pakai Excel versi 2019 sudah ada. Tapi saya lupa lagi nih timeline ini mulai Excel keberapa adanya gitu. Karena di Excel 2010 ini nggak ada. Oke, berikutnya tinggal kita centang pilihan tanggal lalu oke. Nah, hasilnya kayak gini kan. Nah, coba kita geser ke sini. Oh ya, ini untuk parameternya kita masuk dulu ke menu timeline. Nah, ini kita centangnya kita hapus aja lah. Scroll bar juga kita hapus, selection label juga kita hapus, header nggak perlu dihapus. Jadi kayak gini. Jadi yang dicentang header aja. Oke, kemudian kita pindah ya. Kita geser ke sini. Terus kita geser drag ke sini sampai bulannya muncul semua ya dari Januari sampai Desember. Kita coba. Nah, udah muncul ya. Nah, misalnya kita perkecil lagi dikit. Oke. Ini jadi nanti bisa kita drag ya tuh. Mau April sampai Juli, mau Maret sampai Agustus gitu. Mau satu bulan juga bisa. Ini kita blok aja semua. Nah, udah mulai ada perubahan ya teman-teman. Tapi belum semua berubah. Kemudian langkah berikutnya kita buat sebuah kotak untuk nanti menuliskan total omsetnya. Masuk ke menu insert, lalu shape, lalu kita buat aja yang ini nih, yang rectangle atau rounded corners. Kita klik, nah terus kita buatkan di sinilah. Kita buatkan di sini. Kemudian kita masuk ke shape format, lalu pilih dulu bentuknya. Misalnya kita ambil yang ini aja. Oke, nah kemudian agar di sini muncul nilai nominal dari total omsetnya, maka ini harus kita arahkan ke pivot table. Caranya teman-teman klik di shape yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik di formula bar yang ini ya, kita klik di sini, lalu tekan sama dengan, lalu kita klik di pusat pivot. Nah tadi kan di sini ada total, nah ini ya, kita klik di sini ya. Nah kalau kita klik ternyata munculnya get pivot data, maka coba teman-teman blok aja dari sini sampai sini. Nah, sehingga tuh jadi munculnya kayak gini, pusat pivot G4.2 H4. Nah, sekarang kita klik di sini, H4 sama titik 2-nya dihapus sehingga dia hanya mengarah ke total penjualan saja. Kalau sudah enter. Tuh, sudah muncul ya. Sekarang tinggal atur posisi teksnya ya, teman-teman. Kita klik di sini lalu masuk ke menu home. Nah, di sini kita perataannya atur ke tengah dua-duanya. Oke, tengah, kemudian warna hurufnya kita pilih warna putih. Misalnya hurufnya kita ganti jadi Tahoma, enter. Tuh kayak gini. Kita perbesar dan cetak tebal. Cetak tebal dulu lalu kita perbesar. Ini bisa kita perbesar kalau kurang besar ya. Nah, kayak gini. Oke, kita geser ke bawah dan di atasnya kita buatkan tulisan total omset. Masuk ke menu insert, kita tambahkan text box. Kita tambahkan yang ini ya, teks. Kita klik lalu text box. Terus klik aja di sini. Lalu kita tulis total omset. Oke, kalau sudah ini kita
posisikan ke tengah, ke sini. Lalu masuk lagi ke menu home. Ini kita beri cetak tebal, naikkan saja hurufnya. Nah, gini ya, total omset. Terus kita posisikan agar dia lebih pas ya. Jadi cara ngegesernya teman-teman klik dulu. Nah, lalu di drag di batas garisnya ya, sehingga nanti tuh kayak gini. Nah, kemudian langkah berikutnya gimana caranya agar setiap kali kita mengubah-ubah nilai ini, semua grafiknya akan otomatis terupdate. Nah, caranya kita mulai dari sini ya, dari slicer paling atas yang wilayah, klik kanan di sini, lalu report connection. Nah, di sini kan hanya tercentang satu pivot table ya. Kita centang aja semua pivot table yang ada di sini, kita centang semua lalu oke. Lakukan hal yang sama untuk slicer yang kategori produk, klik kanan, report connection, centang lagi semua pivot table-nya. Oke. Satu lagi slicer ya, teman-teman. Slicernya juga sama, klik kanan, report connection, centang semua pivot table yang ada di sini. Kalau sudah oke. Sekarang kita coba cek. Saya pilih Bandung. Berubah ya. Tuh, ini semua berubah ya. Jadi boleh pilih satu-satu kayak gini. Boleh pilih dua. Kalau mau pilih dua, kita tekan kontrol ya. Tekan kontrol sambil pilih apa namanya menunya gitu. Kalau mau semuanya berarti tinggal drag aja. Nah, bisa pilih per wilayah. Kita coba aksesoris apa kategori produk. Aksesoris ini monitor, laptop, printer ya. Jadi langsung berubah semuanya ya. Nah, sekarang kita coba slicer yang ini. Ini kita coba pilih semua dulu. Nah, kita coba slicernya pilih Januari saja. Nah, muncul ya, Januari saja. Bisa kita lihat tuh, siapa sales yang penjualannya paling tinggi dan yang paling rendah. Kita ngambil misalnya Maret aja. Ini. Mau Januari sampai Maret kayak gini. Terus kalau mau 1 tahun tinggal kita drag aja kayak gini. Dan setiap kali kita memilih, lihat total omset berubah. Kemudian semua grafik berubah ya, grafik tren juga berubah. Kemudian grafik performa sales, kemudian penjualan dan seterusnya berubah. Kalau teman-teman kurang suka dengan tampilannya, silakan tinggal teman-teman ganti dari menu desain dan tinggal pilih grafik atau catnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.